Ya tentu di periode pertama kemarin visi Bulungan itu berdaulat pangan maju dan sejahtera. Iya. Nah untuk di periode 2025-2029 RPJMD yang kita susun adalah visi Bulungan berdaulat unggul dan melalui pembangunan hijau berkelanjutan. Program pemerintah pusat melalui Asta Citanya Presiden itu sejalan dengan apa yang menjadi visi kita. Salah satu program prioritas kita itu ada namanya transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Yang kita titipkan melalui ADD-nya teman-teman kepala desa di 74 desa, tapi ada yang kita kompetisikan dalam konsep Bulungan Hijau. Kebijakan daerah kita bagaimana kesejahteraan para guru, ASN umumnya di Bulungan itu alhamdulillah setiap tahun kita bisa perhatikan, kita bisa tingkatkan. Salah satunya dengan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri Bulungan termasuk teman-teman guru. Ada jaminan rasa aman lah, status guru teman-teman yang dulunya dia honor, itu statusnya hari ini sebagai tenaga kerja dengan perjanjian kerja. Halo sahabat Kompas.com, balik lagi nih di Nusa Raya bersama saya Servina Vivian dan kali ini kita udah bersama dengan Bupati Bulungan, Kalimantan Utara, ada Bapak Syarwani. Selamat siang Pak Syarwani. Siang, Gimana nih kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Udah berapa lama nih Pak sampai di Jakarta? Sekitar 3 hari lalu ya Pak. 4 hari lalu lah, 4 hari. 4 harian, wah. Saya tuh baru pertama kali tahu Bapak Syarwani ini pada saat kemarin heboh-heboh, sempet kontroversial kan, OTW retret, malah Pak Syarwani yang dikejar-kejar wartawan gitu, padahal dikiranya Bupati Masinton. Iya. Iya Pak ya. Ya lucu-lucuan aja sih Pak. Alhamdulillah. Iya. Artinya mungkin apa ya, sesuatu yang tidak saya pernah duga juga, mungkin melalui teman-teman media pas turun di bandara di mana Kulon Progo ya, menuju ke arah Magelang, itu tiba-tiba dicegat oleh teman-teman media dianggap sebagai Pak Masinton gitu. Ya saya juga kaget, intinya kaget juga kalau dikira sebagai Pak Masinton. Iya, tapi sempat ada komunikasi Pak dengan Pak Masinton gitu mungkin? Sempat video call dan beliau alhamdulillah sempat bisa berkenalan lah ya, walaupun mungkin tidak langsung ataupun intent pada saat, karena memang waktu terbatas kan untuk karena kegiatan di retreat itu sendiri. Oke, berarti udah saling inilah ya Pak, udah kayak berbaikan gitu ya, bahwa kayak saya ini bukan Masinton gitu ya Pak ya. Oke, wah Pak Syarwani ini kan sekarang udah periode kedua ya Pak ya. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau menurut Bapak sendiri, apa sih capaian yang paling utama yang menurut Bapak sudah Bapak berhasil capai selama periode pertama kemarin, Pak? Jadi kalau kita belum bicara capaian ya Mbak ya, karena yang kita lakukan hari ini adalah keberlanjutan. Jadi isu pembangunan di Bulungan hari ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang sudah kita lakukan pada periode pertama di tahun 21 sampai 24. Sehingga seluruh dokumen ataupun perencanaan pembangunan yang kita lakukan hari ini juga, misalnya dalam penyusunan RPJMD Bulungan 2529, itu merupakan isu bagian yang dilanjutkan, bagian daripada keberlanjutan dari isu yang kita lakukan ataupun pembangunan yang kita lakukan sejak 21 sampai 24. Nah walaupun mungkin sehingga dalam hal ini kan pasti progres kegiatan ataupun pembangunan itu berjalan. Ya walaupun mungkin hari ini mungkin kalau di indikator ukurannya ada sisi lain yang memang mengalami perbaikan. Nah termasuk kegiatan-kegiatan pembangunan, termasuk dari postur, misalnya postur anggaran APBD Bulungan sejak tahun 21 saya dilantik itu sudah ditetapkan oleh Pak Bupati sebelumnya, itu sudah berkisaran 1,02 triliun ya. Nah di tahun 25 ini kita bisa menetapkan APBD Bulungan itu sekitar kurang lebih 2,4 triliun sebelum efisiensi. Berdasarkan Impres 1 tahun 25 ya. Iya. Nah, tapi alhamdulillah ketika pun ada langkah-langkah efisiensi kebijakan nasional, tetap program pembangunan APBD Bulungan di tahun 25 itu tetap di angka sekitar 2,3 sekian triliun. Oke, berarti sebenarnya masih cukup besar juga ya Pak? Ya kalau dibilang cukup besar mungkin ya, karena kalau kita tarik dari 21 sampai 25, tapi kan nanti tetap kita berikhtiar, berupaya bagaimana meningkatkan penerimaan daerah, utamanya dari sisi PAD, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita harapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak 2021 yang lalu juga akan mampu menjadi menjadi motivasi dalam rangka untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah utamanya.
Nah, termasuk sesuai dengan kewenangan, apakah itu dari sisi perpajakan daerah yang sesuai dengan amanat undang-undang, ya tentu itu juga menjadi bagian yang kita maksimalkan. Nah, di Bulungan juga saya ingin cerita mungkin hari ini perkembangan ini bagian lanjutan, karena memang di Bulungan hari ini ada kegiatan-kegiatan strategis nasional. Nah, ini juga bisa menjadi trigger ya, menjadi motivasi bagi kami di daerah untuk bagaimana memanfaatkan kehadiran proyek-proyek strategis nasional itu bisa menjadi peluang untuk adanya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan daerah yang lebih baik. Oke, wah kalau misalnya yang belum tercapai nih Pak di periode pertama, terus apa yang mau Bapak lanjutkan di periode kedua ini Pak? Ya tentu di periode pertama kemarin visi Bulungan itu berdaulat pangan, maju dan sejahtera. Iya. Nah untuk di periode 2025-2029 RPJMD yang kita susun adalah visi Bulungan berdaulat, unggul dan melalui pembangunan hijau berkelanjutan. Ya tentu itu juga nextnya dari apa yang kita susun dalam visi Bulungan berdaulat, maju dan sejahtera. Pertama kita bicara isu pangan. Nah, alhamdulillah hari ini program pemerintah pusat melalui Asta Citanya Presiden itu sejalan dengan apa yang menjadi visi kita. Nah, di Bulungan hari ini Mbak dilakukan kegiatan-kegiatan program Kementerian Pertanian melalui kegiatan optimalisasi lahan itu tidak kurang berkisar 8 sampai 9 ribu hektar. Untuk kegiatan produksi pangan ya dalam hal ini di sektor pertanian. Nah, ini sejalan dengan visi Bulungan karena satu di antara 15 program prioritas Bulungan hari ini yang juga kita tuangkan berdasarkan dari RPJMD Bulungan 2124 itu kita lanjutkan di 2529 ini. Satu di antara 15 program prioritas itu ada namanya Komando Strategi Pembangunan Pertanian yang kita singkat dengan Mandau Tani ya. Nah, Mandau Tani ini adalah konsep yang terintegrasi semua pihak. Kita ingin bicara sektor pertanian pangan Bulungan itu dari sisi hulu sampai proses pada hilirisasi. Nah, ini sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh negara dalam hal ini melalui isu kedaulatan pangan secara nasional. Nah, alhamdulillah ini menjadi inline antara program yang diusung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian dengan apa yang kita cita-citakan di daerah melalui visi misi Bulungan 25-2029. Nah, di samping itu kita ingin bagaimana 74 desa yang ada di Bulungan dengan 10 kecamatan itu punya One Village One Product. Dan itu bisa dihasilkan melalui kehadiran di sektor pertanian. Nah, sehingga program-program ini masih terus kami lanjutkan, Mbak. Sehingga dalam kegiatan pembangunan RPJMD Bulungan, 15 program prioritas Bulungan, isu yang berkaitan dengan menuju kedaulatan pangan dalam rangka mencapai visi Bulungan dan juga menyambut dan mensinkronkan antara program pusat dengan daerah itu tetap menjadi bagian komitmen kita yang kita ambil dari 15 program prioritas yang sudah kita laksanakan sejak 21 sampai tahun 2024 yang lalu. Oke, berarti utamanya ini adalah kedaulatan pangan ya Pak. Tapi kalau misalnya dari hasil yang kami cari tahu juga Pak, ternyata di Kabupaten Bulungan ini tingkat stuntingnya masih cukup tinggi ya Pak. Yeah. Nah, bagaimana nih Pak usaha kedaulatan pangan untuk mencegah adanya tingkat stunting yang tinggi? Jadi kalau kita bicara stunting tidak hanya kita lihat dari sisi kecukupan pasokan asupan pangan sendiri. Tapi di sisi lain mungkin pemenuhan kebutuhan pangan Bulungan hari ini walaupun belum kita berbicara tentang konteks swasembada pangan lokal Bulungan, tapi saya punya keyakinan bahwa permasalahan stunting di daerah khususnya di Bulungan itu tidak hanya diciptakan karena kekurangannya pasokan itu, tapi banyak variabel, banyak hal yang harus kita perhatikan, termasuk pola hidup masyarakat kita, kebiasaan untuk pola hidup sehat itu juga menjadi bagian. Nah, termasuk juga dari sisi pendapatan masyarakat kita, karena pendapatan masyarakat rendah ini juga berpotensi terhadap pemenuhan kebutuhan pokok di masyarakat kita itu sendiri. Sehingga ke depan ini merupakan kolaborasi yang harus dilakukan bersama. Jadi tidak hanya berbicara dari sisi kepentingan pemerintah daerah, tapi juga banyak aspek. Kita juga bicara dari aspek pendidikan. Tadi saya bicara tentang perilaku masyarakat kita yang harus kita edukasi dengan melibatkan mungkin tidak hanya dari sisi pemerintah daerah, tapi juga kita butuh kementerian lembaga dalam hal ini termasuk pemerintah provinsi untuk kita bersinergi, berkolaborasi untuk minimal menekan laju prevalensi stunting yang ada di Bulungan hari ini. Oke, nah selain kedaulatan pangan yang jadi salah satu fokus utama Bapak juga adalah UMKM di masyarakat gitu ya Pak, untuk memperkuat UMKM tersebut. Sebetulnya menurut Bapak seberapa program ini tuh bisa memberikan dampak efektif kepada masyarakat gitu Pak? Kalau yang kita lakukan sejak 2021 sampai hari ini berjalan masih itu sangat terasa. Saya sangat meyakini
postur pendapatan masyarakat Bulungan ya, dari sisi masyarakat secara luas itu sangat disumbang dari salah satunya dari sisi UMKM. Nah, tinggal bagaimana dukungan kebijakan-kebijakan daerah. Nah, saya sudah melakukan kebijakan di tahun 2021. Pertama, kita dalam aspek pemberdayaan para pelaku ataupun saya tidak mengatakan pelaku ya, tapi pengusaha UMKM. Jadi supaya lebih punya inilah. Jadi para pengusaha UMKM Bulungan sejak 2021 lalu kita coba intervensi, kita bangun sinergi dengan para teman-teman pengusaha itu dalam misalnya dari intervensi pembiayaan. Nah, aspek permodalan dan bahkan kita melakukan kerjasama dengan salah satu badan usaha milik daerah dalam rangka untuk mensupport, mendukung aspek yang berkaitan dengan permodalan bagi para pengusaha UMKM Bulungan. Nah, yang kedua, ruang-ruang publik yang ada di Bulungan hari ini juga diintervensi oleh pemerintah daerah sejak tahun 2023 yang lalu melakukan penataan, perbaikan supaya para pengusaha UMKM ini juga menjadi punya tempat yang sedikit representatif untuk bisa melaksanakan kegiatannya. Dan itu sangat luar biasa pertumbuhannya hari ini, Mbak Pipir. Jadi kalau hari ini mungkin para pengusaha UMKM di Bulungan, kalau yang dari apa yang kita lihat dari 10 kecamatan itu tidak kurang 8.000 orang ya, pengusaha. Tapi kan belum semuanya bisa teridentifikasi, terkoordinasi secara maksimal. Nah, kalau kita bicara misalnya salah satu spot yang ada di ibu kotanya Bulungan, di Tanjung Selor, kecamatan Selor itu tidak kurang dari berkisaran 1.000 sampai 2.000-an mungkin para pengusaha UMKM yang harus kita juga, walaupun dengan karakter ataupun spesifikasi usaha yang berbeda-beda. Nah, ini menjadi PR-PR yang tentu di tahun 25 ini juga menjadi komitmen kita. Nah, kita ingin bagaimana UMKM, pengusaha UMKM Bulungan itu menjadi pengusaha UMKM yang unggul ya. Nah, yang salah satunya melalui intervensi-intervensi yang sudah dilakukan melalui APBD Bulungan sejak tahun 21 yang lalu. Nah, termasuk hari ini kita mengorganisir para pengusaha dalam bentuk paguyuban ataupun organisasi yang mewadahi teman-teman pengusaha UMKM. Nah, termasuk kebijakan kita memfasilitasi berkaitan dengan kebijakan pelayanan perizinan dalam bentuk NIB bagi para pengusaha UMKM itu. Bahkan di Bulungan hari ini, Mbak Pipian, sejak tahun 2021 yang lalu sampai hari ini ada satu event setiap minggu, hari Minggu itu kita gelar yang namanya Tebukayan. Kalau mungkin di Jakarta dikatakan mungkin itu ya semacam Car Free Day ya. Iya. Tapi kita menggunakan bahasa lokal dengan namanya Tebukayan, tempat berkumpul Kabupaten Laya Anak. Nah, di situ juga melibatkan peran daripada pengusaha UMKM dan saya memprediksi tidak kurang minimal 50 juta beredar ya setiap hari Minggu dari event yang digelar di Tebukayan tersebut. Oke, wah ini menarik banget nih Pak, bisa membawa mungkin konsep CFD atau Car Free Day ke Tebukayan. Wah ini sih menarik banget ya Pak. Oke, sekarang nih sudah terlihat adanya pergerakan gitu ya Pak, hampir bahkan angkanya mencapai 50 juta gitu setiap hari Minggunya. Berarti untuk target 5 tahunan ke depan, satu periode ke depan ini akan seperti apa Pak untuk UMKM? Itu pasti akan dilihat dari seiring dengan pertumbuhan pertama dari sisi penduduk ya, penduduk Bulungan. Penduduk Bulungan hari ini Mbak Vivian itu juga cukup signifikan. Karena kebetulan Bulungan ini dianugerahi oleh Undang-Undang 20 tahun 2012 itu sebagai ibu kotanya Kalimantan Utara. Iya. Nah, sehingga Bulungan ini ada dua ibu kota pemerintahan, kabupaten dan sekaligus provinsi Kalimantan. Nah, ini juga pasti memberikan dampak ya, secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan kemajuan ataupun pertumbuhan utamanya bagi teman-teman para pengusaha UMKM. Namun sebagai kepala daerah Mbak Pipian, saya ingin sampaikan juga dalam forum ini kepada para pengusaha UMKM Bulungan, saya pastikan pemerintah daerah memberikan ruang, memberikan fasilitasi dan memastikan untuk bagaimana memajukan dan menciptakan kita bersama-sama para pengusaha UMKM Bulungan itu menuju UMKM yang unggul. Termasuk dengan intervensi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak tahun 2021 yang lalu. Oke, nah Pak, balik lagi nih tentang ini sudah periode keduanya Bapak Syarwani ini. Siap. Nah sebenarnya kalau berarti Bapak sudah bisa melihat kan selama periode pertama evaluasi dan juga mungkin seberapa besar sih partisipasi publik terutama terhadap transparansi anggaran daerah gitu. Nah kalau dari Bapak sendiri evaluasi dari masyarakat
yang Bapak dapatkan selama periode pertama itu seperti apa sih Pak? Ya, tentu evaluasi yang saya dapatkan ketika pertama saya melakukan kegiatan-kegiatan kunjungan ya. Pertama baik di tingkat kecamatan, bahkan sampai di desa-desa. Kita banyak mendengar aspirasi dan sebagian besar memang pertama berbicara tentang infrastruktur. Kebutuhan infrastruktur daerah ini menjadi sangat vital bagi kita di Bulungan karena ini akan mampu menggerakkan perekonomian, mobilitas masyarakat kita yang memang masih cukup panjang yang harus menjadi PR kita dalam membenahi infrastruktur yang ada. Namun kalau kita ingin evaluasi secara menyeluruh, Mbak Pian, ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, evaluasi yang dilakukan itu pertama dari sisi perencanaan. Kalau kita bicara tentang transparansi tadi. Yang kedua dari eksekusi pelaksanaan kegiatan anggaran misalnya atau APBD Bulungan. Nah, dari sisi perencanaan kita pasti melibatkan partisipasi publik. Bahkan hari ini kita melalui secara normatif misalnya dalam proses penyusunan anggaran setiap tahunnya melalui musrenbang yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, bahkan sampai di tingkat kabupaten. Bahkan tidak cukup itu Mbak Pipian, kita melakukan musrenbang inklusif. Nah, dalam rangka memastikan partisipasi saudara-saudara saya yang memiliki kebutuhan khusus juga terlibat di dalam untuk kita dengarkan pikiran apa yang menjadi aspirasinya. Nah, termasuk dalam hal ini melibatkan anak. Karena kebetulan saya bersyukur di Bulungan itu ada namanya Forum Anak Daerah. Nah, sehingga kan membangun Bulungan hari ini kita tidak hanya bicara tentang dari perspektifnya orang dewasa atau perspektifnya pemerintah ya. Tapi kita juga harus mendengarkan apa sih yang dimaunya anak-anak di Bulungan ini. Bagaimana jaminan perlindungan terhadap anak-anak, terus bagaimana ruang kesempatan bagi para penyandang disabilitas. Nah, melalui kegiatan-kegiatan musrenbang secara inklusif, termasuk juga dengan yang kita katakan melalui kehadiran forum anak, itu kita pastikan terlibat di dalam forum bersama dengan pemerintah daerah. Nah, kalau bicara dari eksekusi penganggaran pelaksanaan, ya kita banyak menyerap, pertama dari lintas komunitas etnis yang ada di Bulungan. Jadi di Mbak Pepian, Bulungan itu sangat Indonesia. Jadi di sana tumbuh beragam suku agama di Indonesia itu ada di Bulungan, termasuk juga lintas agama. Dan itu menjadi kekuatan kami hari ini di dalam membangun Bulungan dengan semangat kerukunan kita ya, dengan semangat guyup, dengan semangat persatuan, dan bahkan kita punya tagline daerah, lambang daerah itu dengan kata Tenguyun. Tenguyun itu kalau bahasa lokal kami, bahasa Bulungan itu kan kita ini bersatu ya, kompak. Kalau Pancasila persatuan Bineka. Indonesia. Okay. Jadi sekalipun kita berbineka tapi kita tenguyun. Dan itu menjadi spirit yang tidak hanya di zaman saya, tapi itu juga sudah ditanamkan, sudah diletakkan pondasinya oleh para pendahulu kami, para pimpinan Bulungan sebelumnya, bahkan jauh sebelum Bulungan menjadi sebuah kabupaten. Oke, berarti kunci dari transparansi ekonomi di daerah ini adalah melibatkan publik gitu ya Pak? Pasti. Bahkan Mbak Pipian, saya sejak 2021 yang lalu dalam membangun Bulungan itu kita melibatkan tidak hanya dari sisi internal pemerintah daerah. Kita juga mengusung konsep tema pentahelix. Nah, di situ dilibatkan termasuk teman-teman media, termasuk perguruan tinggi, para mitra strategi pembangunan daerah, para pelaku usaha, bahkan termasuk dalam forum musrenbang, teman-teman dari para pelaku usaha di Bulungan hari ini pun kita hadirkan. Bahkan ada secara tiap tahun misalnya ada forum CSR dalam rangka untuk bagaimana mensinkronkan program pembangunan dengan apa yang akan dilakukan oleh CSR-nya teman-teman para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Bulungan. Oke. Jadi insya Allah sangat inklusif, Mbak. Sangat inklusif. Jadi ya, pemerintah daerah tidak eksklusif. Oke, sangat inklusif dan bahkan terbuka banget untuk warga masyarakat dari segala usia gitu ya Pak. Kita tidak berbicara tentang suku agama di Bulungan. Yang kita bicarakan, kita hari ini identitas kita sebagai orang Bulungan, kita bicara tentang kepentingan masyarakat Kabupaten Bulungan. Karena balik lagi ke Tenguyun tadi ya Pak ya, Tenguyun. Oke. Nah Pak, dalam 2 periode ini sebetulnya menurut evaluasi Bapak sendiri nih, proyek strategis apa sih yang paling berdampak bagi masyarakat? Terus kira-kira gimana Bapak mengukurnya? Kalau pertama kan isu tema visi misi Bulungan ya tentu berkaitan dengan pangan ya. Itu juga menjadi isu strategis daerah Bulungan hari ini berkaitan dengan tadi para pengusaha UMKM. Itu menjadi bagian karena itu bisa kita integrasikan antara di sisi lain keinginan kita bagaimana memajukan para pengusaha UMKM Bulungan, tapi melalui kegiatan pembangunan pangan ini juga menjadi peluang sebenarnya. Nah, alhamdulillah itu bisa, walaupun mungkin hari ini ya kalau ukuran keberhasilan tadi ukurannya misalnya swasembada itu memang saya sendiri mengakui belum.
Karena memang yang kita lakukan sejak 2021 sampai hari ini kan dengan kurun waktu yang relatif singkat 3 tahun ya lebih pada pondasi. Namun intervensi di Bulungan kita tetap lakukan, Mbak. Bahkan di dalam 15 program prioritas kita hari ini untuk kita eksekusi mulai tahun ini sampai di 5 tahun ke depan, misalnya ada jaminan produksi pertanian, itu kita garansi minimal APBD intervensi 1 miliar rupiah. Nah, sehingga ada jaminan bagi para petani kita, saya akan bersawah luas, saya akan berladang luas memproduksi padi, gabah misalnya, tapi ada jaminan. Ya minimal bayangan kita pemerintah paling tidak bisa bertindak sebagai off-taker bagi para petani. Nah, sehingga dengan kondisi hari ini akan memberikan dukungan. Dan saya juga sudah mengambil kebijakan sejak 2021, kalau produksi beras yang dihasilkan oleh para petani Bulungan itu cukup untuk bisa sustainable ya selama sepanjang tahun, kita pastikan salah satu pasarnya itu adalah ASN Bulungan yang hari ini tidak kurang dari 3.000 orang. Dan itu bisa kita buat dalam bentuk kebijakan daerah. Ya saya bayangkan Mbak, minimal satu ASN 10 kilo saja kali 3.000 paling tidak ada 3 ton yang terserap. Iya. Belum kita bicara dalam masyarakat dalam skala yang lebih luas. Oke, berarti memang diutamakan bahkan dari pihak pemerintah Pemda sendiri udah memberikan jaminan sebagai off-taker tadi gitu ya Pak? Tidak. Oke, nah kemudian Pak mau bahas lagi tentang pertumbuhan ekonomi nih Pak. Menurut Pak Syarwani sendiri sebetulnya bagaimana sih Pak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bulungan, terutama 3 tahun terakhir ini Pak? Kalau kita bicara data statistik sih Mbak Papian, secara keseluruhan, secara makroekonomi memang dinamis ya. Bahkan Bulungan itu pernah inflasi di tahun 2022 itu menyentuh di angka 9,75. Ya tentu ya banyak variabel yang mempengaruhi. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras lintas perangkat daerah yang ada di internal pemerintah daerah termasuk dengan kementerian lembaga, di tahun 24 kita berhasil menurunkan di angka 2, sekian. Nah tentu itu sangat dinamis dan itu kebetulan ya kita sangat menyadari tidak semua pemenuhan kebutuhan pokok yang ada di Bulungan hari ini semuanya bisa kita hasilkan sendiri. Juga sangat tergantung dari pasokan dari Pulau Jawa dan itu sangat tergantung dengan kelancaran alur distribusi barang. Nah, ketika kelancaran alur distribusi ini mengalami hambatan, tentu kan peluang ketersediaan ataupun potensi kenaikan harga itu pasti akan terjadi dan itu bisa menjadi salah satu sumber pemicu dari inflasi itu sendiri. Namun secara makro kita alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus ya di Bulungan, walaupun mungkin hari ini secara rata-rata di Kalimantan Utara mungkin berbeda dengan Kota Tarakan yang memang sedikit lebih baik dari kabupaten yang ada di Kalimantan Utara. Namun kalau kita bicara per sektornya untuk di Bulungan sesuai dengan potensi daerah kita mengalami pertumbuhan yang cukup bagus di angka 8% lebih itu di sektor perdagangan, di sektor pertanian. Itu sangat-sangat menjadi sesuatu karena memang itu menjadi sektor unggulannya yang akan kita kembangkan termasuk tadi bagaimana memaksimalkan peran para pengusaha UMKM ini dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oke, berarti tadi ada sektor-sektor, ada pertanian, itu yang jadi potensi utama ya Pak dari Bulungan tersebut. Nah, tapi menurut Bapak, apa sih sebetulnya strategi yang Bapak mau canangkan juga nih, supaya ekonomi Bulungan tuh nggak hanya bertumpu aja pada sektor-sektor tersebut? Nah, kita coba identifikasi Mbak, supaya lebih kita pertajam di tahun 25 sampai 29. Makanya dalam dokumen RPJMD yang tengah kita susun hari ini, kita membagi Bulungan itu dalam 5 klaster. Jadi sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing kecamatannya. Jadi kita kembalikan sesuai dengan, jadi kebijakan yang kita lakukan di sektor pertanian dalam arti luas, misalnya kita menyesuaikan. Tidak mungkin misalnya di ibu kota Tanjung Selor akan ada penguatan terlalu maksimal misalnya dari sektor pertanian. Karena memang identifikasi kita, kondisi Tanjung Selor itu kan lebih bergerak pada sektor jasa, sektor perdagangan itu menjadi sebagai kegiatan pokok dari sebagian besar. Namun di kecamatan-kecamatan yang lain itu memang dengan luasan lahan yang tersedia, dengan identifikasi kita berkaitan dengan karakteristik masyarakat itu. Tentu klaster kecamatan-kecamatan lain yang memang menggerakkan sektor pertanian itu kita jadikan sebagai sebuah rumpun klaster sehingga nanti arah kebijakan di sektor pertanian penguatannya ke sana. Nah, sehingga dengan membagi, bahkan Bulungan itu ada wilayah pesisir, Mbak. Nah, termasuk juga wilayah pesisir itu menjadi sektor misalnya kita unggulkan, kita harapkan dari sektor unggul dari sektor perikanan, baik yang tangkap maupun konsep budidaya.
Dan itu diikuti sampai dengan upaya bagaimana kegiatan-kegiatan para pengusaha UMKM itu juga terlibat secara langsung menyesuaikan dengan potensi yang ada di daerah itu sendiri. Dan itu sangat mungkin. Bahkan Mbak Vivian, kami hari ini sudah melaksanakan di Bulungan itu ada kita katakan sebagai sektor barat ya. Pembangunan di Bulungan itu ada 3 kecamatan di hulu sungai, itu kita garap bersama dengan para pemangku kepentingan termasuk dengan mitra strategi pembangunan daerah Bulungan hari ini, itu ada konsepnya landscape Kayan. Nah, landscape Kayan ini kita lebih berbicara tentang aspek pemberdayaan masyarakat, tapi di sisi lain memastikan pembangunan hijau yang berkelanjutan. Nah, sehingga ada 18 desa dengan kurang lebih hampir 600.000 hektar. Yang tentu identifikasi ini kita sesuaikan dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Sehingga dengan melibatkan teman-teman kepala desa, menggerakkan BUMD yang ada di BUMDes-nya. Bahkan kami sangat konsen sejak tahun 2022 yang lalu, salah satu program prioritas kita itu ada namanya transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi. Yang kita titipkan melalui ADD-nya teman-teman kepala desa di 74 desa, tapi ada yang kita kompetisikan dalam konsep Bulungan Hijau. Nah, sehingga dengan ruang kebijakan ini sebenarnya peluang bagi teman-teman di desa untuk menangkap dan dalam rangka untuk menambah ya. Dari sisi pembiayaan pembangunan di desa itu bisa dalam konteks pembangunan hijau yang dilaksanakan di desa-desa di seluruh wilayah Bulungan itu sendiri. Oke, wah emang Bulungan ini ternyata whole package ya Pak. Daratannya juga banyak dan juga Insya sampai Allah. ada pesisir. Pesisir ada. Nah, sebetulnya apakah itu bisa jadi salah satu potensi juga mungkin bisa dijadikan objek wisata atau bahkan banyak museum ya Pak di Bulungan? Sangat mungkin Mbak. Di wilayah pesisir hari ini kita ada tiga desa yang kita garap dan kerjasama dengan teman-teman mitra strategi pembangunan daerah. Salah satunya Triple GI ya. Kita bicara tentang kawasan mangrove. Kebetulan ada kawasan mangrove, tapi di sisi lain kita ingin bagaimana menciptakan namanya desa wisata bahari misalnya, wisata pantai. Tapi tetap dengan memaksimalkan. Termasuk kemarin saya diskusi dengan teman-teman di Triple GI, ada aspek pemberdayaan masyarakat tentang pengolahan hasil-hasil laut yang dilaksanakan oleh ibu-ibu para nelayan tersebut. Nah, ini menjadi bagian yang kita lakukan hari ini. Tidak hanya melestarikan kawasan mangrove-nya, tapi pemberdayaan ekonomi masyarakat di pesisir pantai itu juga menjadi komitmen kita dan itu bisa kita lakukan bersama-sama, baik itu melalui intervensi yang dilaksanakan melalui APBD Bulungan ataupun yang bersifat kolaboratif tadi dengan para mitra strategi pembangunan daerah Bulungan hari ini. Oke, berarti sebetulnya memang itu sudah berpotensi banget dan tinggal sangat disuntik-suntikin aja Insya itu Allah. ya Pak? Pelan-pelan kita eksekusi. Pelan-pelan dieksekusi, oke. Nah, tentang pembangunan infrastruktur nih Pak, kan sudah biasa ya Pak kalau misalnya pembangunan infrastruktur tuh terkendala karena mungkin adanya hambatan di koordinasi ataupun di anggaran gitu dari pusat. Nah, sebetulnya kalau dari Bapak sendiri, bagaimana sih Pak cara mencegahnya nih supaya nggak ada lagi tuh kendala-kendala mungkin intervensi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lah dari pusat? Ya, sejak 21 yang lalu komunikasi baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu terbangun baik ya. Dalam hal untuk kita mengharapkan dukungan, bahkan tahun 2 tahun terakhir, 23, 24 itu intervensi Kementerian PU untuk melakukan perbaikan beberapa ruas jalan kabupaten itu dilakukan. Dan itu merupakan bagian daripada yang kita lakukan bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten Bulungan. Itu bagian yang kita ikhtiarkan selama ini, Mbak. Di sisi lain kita juga mendorong partisipasi para pengusaha sektor swasta yang ada di Bulungan hari ini. Ya minimal di lokasi desa-desa tempat berusahanya teman-teman para pengusaha swasta ini juga bisa hadir dalam rangka untuk memperhatikan kondisi infrastruktur yang ada. Sehingga tidak semuanya kita mengandalkan. Walaupun kita sama sih sangat besar PR yang saya katakan tadi untuk bagaimana kelancaran alur masyarakat distribusi barang ini sangat ditentukan dengan kelancaran ataupun kemantapan daripada kondisi infrastruktur yang menghubungkan dari kecamatan sampai ke ibu kota bahkan antar desa menuju ke kecamatannya sendiri. Oke, berarti memang dijalin hubungan komunikasi yang baik juga begitu ya Pak? Pasti. Oke, nah dengar-dengar juga nih Pak, kalau di kepemimpinan Bapak ada program beasiswa ya Pak terhadap pendidikan mahasiswa ataupun siswa gitu di sana. Sudah berjalan seberapa efektif sih Pak? Apalagi takut ya Pak, kayak mungkin disalahgunakan atau mungkin nggak tepat sasaran gitu Pak. Kalau periode pertama saya belum eksekusi Mbak. Tapi di tahun ini kita memang ada masuk melalui beasiswa bantuan pendidikan Bulungan Unggul.
Jadi kita tidak bicara tentang konteks beasiswanya, tapi kita bicara tentang konteks bantuan. Nah, bantuan ini tidak hanya mengandalkan kekuatan yang ada di APBD, kita bisa kembali berkolaborasi. Dan itu sudah kita lakukan sejak tahun 24 yang lalu. Salah satunya penyelenggaraan pendidikan vokasi bahasa Mandarin untuk 80 anak itu setahun kita laksanakan. Dan itu bekerja sama, tidak semuanya dibiayai melalui APBD. Tapi kita berkolaborasi. Kebetulan saya bersyukur di Bulungan hari ini ada salah satu proyek strategis nasional pembangunan kawasan industri yang ada di salah satu kecamatan di Bulungan itu dengan skema kerjasama dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM anak-anak Bulungan, minimal dia mengenal bahasa Mandarin dan tentu peluang untuk bisa masuk ke sektor swasta dengan kehadiran PSN tersebut, kawasan industri tersebut juga menjadi salah satu basis yang harus dipenuhi anak-anak Bulungan hari ini. Karena memang sebagian besar investasi itu berasal dari luar, dalam hal ini negara Tiongkok ya, sehingga minimal kita untuk bisa mengakses, bisa masuk, misalnya terserap sebagai lapangan pekerjaannya, minimal kita harus menguasai dan tahu persis tentang misalnya dari segi bahasa dalam rangka untuk memudahkan komunikasi ketika ada peluang untuk kita bisa direkrut. Oke. 80 anak, Mbak. 80 anak? 80. Wah. Itu tanpa ada dipungut Rp1 pun bagi 80 anak. Wah, ini semuanya untuk free. Belajar bahasa Mandarin dan ya, kita Pak? laksanakan di Bulungan, tidak kita kirim. Oke. Apakah ini jadi bentuk CSR dari perusahaan, Pak? Sama, kurang lebih. Dan itu membutuhkan secara angka ya tidak kurang dari 5 miliar selama setahun. Wah. Dan itu tidak hanya bersumber dari APBD. Kebetulan kami APBD itu tanggungannya menyiapkan tempat bagi anak-anak kita. Kalau dari aspek pembelajarannya tentu skema kerjasama dengan para pengelola. Saya sangat terima kasih dengan PT KIPI tahun 2024 yang lalu membantu anak-anak Bulungan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi minimal pendidikan vokasi bahasa Mandarin itu anak-anak kita juga sudah sedikit banyaknya kenal. Bahkan tahun ini sudah ada yang masih dikirim lanjutannya ke negeri Tiongkok yang dibiayai oleh mereka. Wah, semoga ini berlanjut terus dan mungkin kuotanya semakin banyak ya Pak, biar jadi, makin banyak yang teredukasi juga. Konsep SDM Bulungan hari ini ya tentu kita tidak bicara hanya mengandalkan kekuatan APBD. Walaupun nanti ada program tadi yang saya katakan ya bantuan pendidikan dan tentu kita juga harus selektif, jangan sampai nanti disalahgunakan. Oke, nah masih berkaitan dengan pendidikan juga nih Pak. Kualitas guru ini kan sangat-sangat berpengaruh ya Pak terhadap kualitas pendidikan itu sendiri gitu. Apa yang sudah Bapak lakukan nih untuk meningkatkan potensi ataupun kompetensi dari guru, termasuk di daerah yang masih jauh dari kota? Ya tentu Mbak, hari ini kalau kita bicara SDM tentu sangat tergantung salah satunya itu dari ketersediaan tenaga pendidik ya. Nah bahkan guru di Bulungan hari ini sejak tahun 2021 upaya kita melakukan upaya meningkatkan kapasitas kompetensi itu terus dilakukan di internal. Bahkan di lingkungan dinas pendidikan khususnya yang menaungi teman-teman guru itu ada wadah tempat forum guru, ada namanya forum kepala sekolah, ada forum guru, itu juga menjadi wadah untuk mereka saling berinteraksi dan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas. Nah di sisi lain kebijakan daerah kita bagaimana kesejahteraan para guru, ASN umumnya di Bulungan itu alhamdulillah setiap tahun kita bisa perhatikan, kita bisa tingkatkan. Salah satunya dengan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri Bulungan termasuk teman-teman guru. Dan sebagian besar kalau bicara peta ASN Bulungan hari ini Mbak, guru merupakan salah satu ASN yang paling banyak di samping di kesehatan. Nah itu juga yang menjadi atensi kita, sehingga dengan demikian dengan memperhatikan kesejahteraan teman-teman guru saya yakin juga mereka pasti akan memiliki motivasi ya bagaimana kapasitas kompetensi mereka. Bahkan alhamdulillah guru-guru di Bulungan hari ini rata-rata sudah mungkin hanya tersisa tidak sampai 10% yang non sarjana. Semuanya kan wajib untuk mengikuti proses penyelenggaraan pendidikan dengan mengambil gelar sarjana pendidik tenaga kependidikan tersebut. Nah bahkan Bulungan itu di zaman pandemi 2020 sampai 2021 kita tetap bisa menghilangkan yang namanya learning loss istilahnya kalau dari waktu itu dengan Pak Nadiem Makarim ya dalam hal itu dengan melakukan pembelajaran yang dilakukan secara lokalan di Bulungan dan itu bisa menekan lajunya learning loss yang terjadi di Bulungan hari dan bahkan Bulungan itu menjadi role model pada saat itu saya diminta hadir di Kementerian Pendidikan untuk menyampaikan beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk mengatasi persoalan karena waktu itu pandemi kan tidak ada pembelajaran secara langsung ya semuanya dilaksanakan secara online. Nah bahkan kendala Bulungan
Di sisi lain kita mengalami kondisi tidak semua daerah Bulungan itu aman dari jaringan, masih cukup besar yang blank spot. Tapi penyelenggaraan pendidikan tetap berjalan. Oke, berarti dengan adanya kurang lebih 90% guru adalah ASN, ini jadi mempermudah dari pemerintah sendiri untuk memetakan kualitas guru gitu ya? Bahkan alhamdulillah hari ini Mbak, kebijakan yang saya lakukan adalah bagaimana seluruh kepala sekolah yang ada di tingkat SD maupun TK yang di TK negeri ya, TSD maupun di SMP, khususnya itu adalah guru penggerak dalam hal ini. Jadi salah satu syarat kualifikasinya adalah dia minimal berstatus sebagai guru. Karena ini ada keyakinan kita kualifikasi dan motivasi dalam rangka untuk memajukan sekolah yang dia pimpin ke depan. Nah, termasuk juga kabar baiknya yang kami sudah laksanakan tahun 2024 yang lalu, seluruh tenaga honorer kontrak pada saat yang dibiayai melalui dana BOS yang ada di sekolah itu sudah berstatus tenaga P3K. Nah, dengan demikian status teman-teman dulu kan ada kekhawatiran. Kita ini kalau sumber dana BOS-nya hilang, otomatis kan potensi sebagai tenaga honor, tenaga PTT pasti hilang. Nah, dengan jaminan negara hari ini dan diangkat sebagai tenaga kerja P3K, perjanjian kerja itu sudah terselesaikan. Dan itu seluruh guru-guru di Bulungan yang hari ini berstatus tenaga kontrak, tenaga P3K itu sudah berstatus sebagai tenaga P3K di Kabupaten Bulungan. Oke, berarti sudah ada syarat tersebut gitu ya Pak, yang bisa menjamin kualitas. Ada jaminan rasa aman lah, status guru teman-teman yang dulunya dia honor, itu statusnya hari ini sebagai tenaga kerja dengan perjanjian kerja. Oke, wah luar biasa banget nih Pak. Nah Pak, di Bulungan ini kan terkenal dengan warisan leluhur dan juga rumah bersama. Boleh dijelasin nggak sih Pak sebetulnya itu apa sih? Kalau ya tadi konsep Tenguyun yang saya katakan ya itu menjadi lambang Bulungan hari ini. Nah memang Bulungan kalau kita bicara histori sejarahnya memang tidak lepas dari keberadaan salah satunya Kesultanan Bulungan. Bahkan itu jauh sebelum pemerintahan Bulungan itu hadir dalam bentuk kabupaten. Dengan beragam suku yang ada hari ini kita tetap semangat Tenguyun ini menjadi roh kita ya, semangat jadi kekuatan kita. Dengan keberagaman, dengan keanekaragaman yang ada di Bulungan itu tetap terjaga dalam semangat Tenguyun. Jadi rumah besar itu yang saya katakan sebagai Bulungan itu sebagai Indonesia sekali ya dalam hal ini karena Bulungan itulah sebenarnya rumah besar sebenarnya. Rumah besar bagi siapapun yang ada di Bulungan hari ini lintas suku agama, kita hidup rukun damai dan itu menjadi kekuatan dan modal kita dalam membangun Bulungan hari ini untuk mencapai kemajuan dan masa depan yang lebih baik. Oke, jadi perbedaan ini yang malah dijadikan sebagai potensi ya Pak? Kekuatan. Ini menjadi kekuatan gitu? Ya, tugas kita sama-sama menjaga Mbak. Jadi saya dimanapun saya bicara dengan warga masyarakat Bulungan, tugas kita pertama memastikan semangat kerukunan, keberbedaan kita ini jangan kita tonjolkan, tapi kita jadikan ini sebagai semangat kita untuk lebih solid, untuk kita lebih kompak, kita bersatu. Oke, wah seru banget nih Pak. Saya juga jadi tahu, oh ternyata lambang atau simbol kotanya adalah Tenguyun ya Pak. Lambang daerah itu. Lambang daerahnya, Tenguyun. Oke, menarik banget nih Pak. Terima kasih banyak banget Bapak Syarwani sudah mau meluangkan waktunya ngobrol-ngobrol visi misi Bapak selama 1 periode ke depan ini. Siap. Semoga semua visi misi dan juga mimpi-mimpi baiknya bisa terrealisasi dengan baik ya Pak. Selalu dilancarkan juga. Tambahan Mbak, sebentar, untuk di Kota Tanjung Selor kita juga hari ini melaksanakan pembangunan kawasan hijau ya. Kawasan hijau yang terintegrasi kita sebut dengan Kebun Raya Bundayati. Dengan luasan itu kurang lebih 80 hektar yang sudah kita eksekusi hampir 30-an hektar. Nah itu menjadi kawasan publik. Nah tadi kalau kita bicara kawasan publik bukan hanya untuk kepentingan dari sisi pemenuhan kelestarian lingkungan, tapi kita juga mengakomodasi bagaimana peran para pengusaha UMKM juga bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas. Itu ada di Tanjung Selor hari ini. Dan tentu di sampingnya itu ada namanya ikonnya Bulungan, sejarah Bulungan juga di situ ada namanya Tugu Putri Lemlai Suri. Jadi itu sejarah yang itu sangat berdekatan dan berdampingan dengan keberadaan Kebun Raya Bundayati. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa kami selesaikan infrastruktur dasarnya dan mudah-mudahan tahun depan itu sudah bisa mulai dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan publik di Bulungan. Oke, semoga semua mimpi-mimpi baiknya, visi misinya pun juga bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Terima kasih supportnya Kompas. Terima kasih banyak Bapak Syarwani. Nah itu dia sahabat Kompas.com ngobrol-ngobrol saya dengan Bupati Bulungan Bapak Syarwani
yang sudah bersedia nih untuk ngobrol-ngobrol di Nusa Raya hari ini. Saya Servina Vivien pamit undur diri. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.